Halo Juragan, balik lagi di sini saya dengan Indra. Kali ini saya membeli satu perangkat kembali, yaitu Mikrotik XXT series. Di sini terlihat untuk dus Mikrotik sendiri udah ciri khas warna coklat dan sedikit ada batiknya. Di sini kita lihat XXT series. Nah, di sini ada tipenya. Untuk perangkat yang saya beli RBSXT SQ5 HPND. Kita buka saja isi dalamannya seperti apa. Di sini kita mendapatkan sebuah kartu petunjuk penggunaan, ya kan? Dan apa aja isi paketnya. Nah, ini ada unitnya sendiri. Untuk chargernya kita lihat dulu, ya kan. Mempunyai output 12 volt 0,3 ampere. Untuk PoE nya ini sudah support PoE out, ya kan. Jadi kita cukup menggunakan ini untuk menghidupkan si perangkatnya tersebut. Jadi silan akan ditancap ke sini untuk kemudian dialirkan ke device-nya. Di sini ada apa lagi? Ada ringnya. Ini untuk mounting atau pengikat ke tiang, ya kan, ya. Unitnya kita lihat di sini agak cekung, ya, untuk bagian depannya. Sini terlihat ada logo ciri khas untuk Mikrotik itu sendiri. Ini tampak belakang. Di sini ada beberapa indikator. Bisa kita lihat untuk yang ini adalah indikator untuk sinyal. Yang kedua ini indikator untuk terhubung. Yang kedua ini indikator untuk apa, ya? Kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu nih yang gambar orang. Nah, untuk ini sendiri indikator untuk power. Di sini kita bisa lihat untuk colokannya. Nah, di sini terdapat serinya kembali, ya kan, untuk versi SSD5 dan ada emailnya dan serial number. Di sini tersedia port Ethernet satu buah, dan ini ada untuk groundingnya, ya kan, nih. Kalau dirasa perlu bisa dipasangkan grounding. Nah, di sini sendiri ada untuk reset. Jadi dia tidak support reset untuk PoE-nya, ya kan, ya. Jadi reset harus via device-nya itu sendiri di sini. Nah, untuk apa saya membeli alat ini? Saya fungsikan sebagai alat penembak WiFi, yaitu seamless, untuk agar bisa digunakan via LAN. Untuk versi SXT5 ini ada beberapa jenis yang masuk Indonesia. Saya ada sedikit riset, kita bisa lihat. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini saya ada sedikit riset, ya kan, untuk SXT 5ND yang beredar di pasaran. Umumnya 3 jenis ini, ya kan. Di sini kita bisa lihat untuk seri-serinya, ya kan. Nah, yang pertama ini seri terendah yang ada di pasaran untuk versi XXT SQ5ND. Di sini dia masih menggunakan lisensi router OS level 3. Karenanya hanya mendukung point to point antar
radio 5 GHz. Di sini kita bisa lihat juga untuk size RAM-nya 64 MB dan penyimpanannya 16 MB. Nah, ada perbedaannya lagi pada di TX powernya, transmitnya ini untuk versi 5ND adalah 25 dBm. Kembali ke perangkat yang saya beli, yaitu SXT SQ5HPND. Di sini dia sudah mempunyai lisensi router OS level 4. Nah, untuk yang seri ini memungkinkan untuk menjadi akses point utama ya kan. Jadi bisa point to multi point. Untuk ukuran RAM-nya sendiri ini identik dengan seri adiknya yang 5ND 64 dan penyimpanannya 16. Nah, untuk perbedaannya berada di transmitnya. Transmitnya di sini ada perbedaan sekitar 3 dBm, yaitu 28 dBm untuk yang versi high power. Nah, untuk kecepatan bandwidthnya sendiri di sini secara spesifikasi menggunakan 5 GHz bisa mencapai 300 Mbps per second. Namun karena keterbatasan port LAN atau Ethernet, di sini keduanya hanya kita bisa nikmati sebesar 100 Mbps untuk maksimalnya. Nah, untuk versi tertinggi sendiri yang umum digunakan yaitu yang versi 5 ACD. Nah, di sini ada huruf G-nya udah gigabit untuk port Ethernetnya. Selain sudah gigabit, dia mempunyai clock CPU yang lumayan besar ya kan dibanding kedua adiknya. Di sini dia 716 MHz dibandingkan kedua adiknya yang hanya mendukung 600. Nah, di sini ada perbedaan pada ukuran RAM-nya. RAM-nya di sini sudah 25 MB. Kedua saudaranya ini hanya 64 ya kan ya. Untuk kita lihat untuk router OS-nya dia tidak mendukung untuk point to multi point ya kan, karena masih lisensi 3 sesuai dengan yang 5ND ini. Untuk stage powernya sendiri karena belum high power, di sini dia hanya mendukung 25 dBm. Nah, untuk kecepatannya sendiri secara spesifikasi mampu sampai 867 megabit per second dan sudah bersertifikasi Wi-Fi AN dan AC. Nah, untuk generasinya 5 GHz nya Wi-Fi 5 ya kan untuk yang versi tertinggi ini. Sementara untuk yang adiknya ini masih generasi 4 Wi-Fi nya. Untuk review keseluruhan disesuaikan dengan topologi atau kondisi agan-agan di lapangan. Apabila hanya membutuhkan untuk sebagai klien, disarankan untuk menggunakan 5ND ini saja ya kan. Apalagi kalau untuk bandwidthnya klien tidak melebihi 50 Mbps, atau untuk klien rumahan 5 MB gitu, bisa pakai ini aja, tidak perlu menggunakan yang AC ini. Nah, untuk AC ini sendiri diperuntukannya untuk narik bandwidth besar ya kan, semisal untuk nembak Wi-Fi WMS atau untuk point to point server utama yang memerlukan koneksi yang bagus atau bandwidth yang besar, ini direkomendasikan. Nah, untuk ini sendiri yang di tengah-tengah ini posisinya 5 HPND ini bisa untuk narik bandwidth juga dari WMS. Kelebihannya dia bisa untuk langsung manage bandwidth, manage user, bisa langsung di satu perangkat ini. Kalau saya sendiri untuk penggunaan pribadi atau untuk sekedar share keluarga, untuk user di bawah 10
saya rasa masih aman-aman saja untuk narik bandwidth sekaligus manage user di MikroTik ini. Tapi bisa digarisbawahi untuk penggunaan klien atau penggunaan banyak atau penggunaan besar, disarankan satu perangkat hanya digunakan untuk satu tugas ya kan, tidak double-double karena itu bisa mempengaruhi kinerjanya. Sementara hanya itu yang bisa saya share untuk RB SFT SQ5ND. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.